akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai prinsip-prinsip asesmen yang harus diperhatikan. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, ada sasaran yang jelas dan sesuai. Nah, di sini kita dapat menilai hasil pendidikan itu secara efektif jika tidak mengetahui dan memahami apa sebenarnya nilai keluaran tersebut. Ada berbagai jenis keluaran dari sistem pendidikan kita, mulai dari penguasaan materi oleh pendidik, atau seorang guru itu memiliki kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang rumit ataupun kompleks. Nah, di sini guru itu dituntut untuk menguasai materi atau bahan ajar sebelum diajarkan kepada anak didiknya. Kemudian prinsip yang kelima itu ada penilaian yang baik. Nah, penilaian yang baik itu merupakan suatu keharusan dalam setiap konteks penilaian. Ada 5 standar yang harus dipenuhi untuk mencapai penilaian yang baik, meliputi yang pertama itu sasaran pencapaian yang jelas, yang kedua itu maksud dan tujuan yang jelas, yang ketiga metode yang sesuai, keempat kinerja contoh yang layak, kelima pembatasan, dan kemudian adanya upaya untuk mencegah adanya kesalahan pengukuran. Nah, kemudian ada prinsip yang keenam, yaitu perhatian terhadap dampak antar personal. Nah, di sini kita harus selalu berusaha untuk melaksanakan penilaian yang baik, mengkomunikasikan hasilnya secara hati-hati dan juga pribadi, dan mengantisipasi hasilnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk memberikan dukungan terhadap siswa yang pencapaiannya itu rendah. Nah, semakin mudah siswa itu, semakin penting adanya bimbingan bagi mereka. Kemudian yang ketujuh, penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian dan pengajaran dapat menjadi suatu kesatuan. Potensi terbesar yang tersimpan dalam penilaian kelas adalah kemampuannya untuk menjadikan siswa sebagai mitra penuh dalam proses penilaian. Siswa yang mampu mendalami sasaran pencapaian secara menyeluruh dan juga percaya diri melakukan evaluasi baik terhadap hasil kerjanya maupun hasil kerja temannya. Tantangan yang kita hadapi dalam penilaian kelas adalah memastikan bahwa setiap siswa itu memiliki seluruh informasi yang diperlukannya dalam bentuk yang mudah dipahami pada waktu yang tepat sehingga dapat digunakan secara efektif. Baik, saya lanjutkan ke moderator. Perkenalkan, nama saya Jenny Rezeki Lumban Gaul. Saya akan menjelaskan mengenai konsep literasi asesmen. Nah, pengertian dari konsep literasi asesmen itu merupakan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar asesmen yang berkualitas dan bertindak sesuai tujuan pembelajaran yang dirancang dengan mengupayakan penggunaan yang seimbang di berbagai asesmen alternatif. Selanjutnya, semua asesmen tersebut digunakan sebagai pemandu dalam mengambil keputusan dan sebagai alat bantu mengajar atau yang disebut dengan teaching tools untuk memanusiakan peserta didik. Adapun prinsip-prinsip asesmen yang harus diperhatikan yakni asesmen yang baik dengan kondisi lingkungan, asesmen yang konstruktif dan positif. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, pemikiran yang jelas dan komunikasi efektif. Nah, meskipun tingkat pencapaian seringkali diterjemahkan menjadi skor, ada 2 fakta penting yang perlu dipahami. Yang pertama itu, angka bukanlah satu-satunya cara untuk menyatakan pencapaian. Kita dapat memanfaatkan kata-kata, gambar, ilustrasi, contoh, dan berbagai cara lainnya. Yang kedua,
simbol untuk menyatakan pencapaian siswa sama bermaknanya dan sama bergunanya dengan definisi pencapaian dan kualitas penilaian yang digunakan untuk menghasilkannya. Nah, yang kedua itu adalah guru yang memegang peranan. Nah, berarti guru berperan mengarahkan penilaian untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa dan apa yang siswa rasakan berkaitan dengan penilaian yang dilakukan. Dalam berbagai konteks pendidikan, hasil penilaian tingkat kota madya atau kabupaten, provinsi, nasional, seolah-olah dianggap sebagai satu-satunya hasil penilaian yang menentukan. Nah, yang ketiga itu siswa sebagai pengguna yang harus diperhatikan. Maksudnya, siswa adalah pihak yang paling memanfaatkan hasil penilaian. Melalui penilaian kelas, mereka dapat mempelajari kinerjanya serta mempelajari standar kualitas kinerjanya dari guru. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggardika Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan evaluasi hasil belajar. Nah, secara umum itu tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan hasil belajar dari seorang peserta didik atau siswa yang selesai mengikuti program atau kegiatan pembelajaran, dan juga untuk mengumpulkan data dan informasi dalam usaha perbaikan terhadap kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terhadap kurikulum. Nah, ini ada dua tokoh yang menyatakan pendapat mengenai tujuan dari evaluasi belajar, yaitu ada Sudirman dan juga ada M. Khobib Toha. Nah, yang pertama dari Sudirman dulu. Sudirman ini memiliki 3 tujuan yang katanya. Yang pertama, mengambil keputusan tentang hasil belajar, kemudian memahami anak didik atau memahami siswa yang kita ajarkan, kemudian yang ketiga, memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran. Nah, kemudian yang kedua, ada menurut M. Khobib Toha. Yang pertama itu dia menyatakan bahwasannya evaluasi pembelajaran itu bertujuan untuk yang pertama mengetahui perbedaan kemampuan dari peserta didik satu dengan peserta didik lainnya. Kemudian yang kedua, mengukur keberhasilan mereka baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, dari beberapa pendapat ahli yang sudah saya sebutkan tadi, maka di sini kami telah menyimpulkan bahwasannya tujuan dari evaluasi belajar ini yang pertama untuk mengukur kemampuan siswa tiap individu maupun tiap kelompok. Kemudian untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar memperbaiki proses pembelajaran. Nah, kemudian yang ketiga, mengukur keberhasilan program yang dilaksanakan akhir semester atau akhir tahun. Kemudian yang terakhir, untuk memberikan motivasi kepada siswa agar lebih giat dalam belajar. Nah, mungkin tujuan evaluasi ini lebih tepatnya untuk memperbaiki sistem yang mungkin terdapat kesalahan dan kita perbaiki untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asisifah Urahmah akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai fungsi evaluasi hasil belajar. Pada dasarnya terdapat 4 fungsi evaluasi pendidikan, yaitu yang pertama ada penilaian yang berfungsi selektif. Maksudnya, berfungsi selektif ini dengan mengadakan penilaian, maka guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya, baik untuk memilih siswa yang bisa lolos untuk masuk ke sekolah, naik kelas, mendapat beasiswa, lulus sekolah, dan lain-lain. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik.
Maksudnya, mengadakan penilaian juga dapat mendiagnosis sebab akibat kelebihan dan kelemahan yang dialami siswa ketika belajar. Sehingga dari hasil evaluasi tersebut, jika berupa kelebihan dapat dikembangkan dan diikuti oleh siswa lainnya. Namun, jika berupa kelemahan, maka akan mudah untuk menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi kelemahan tersebut. Yang ketiga, ada penilaian yang berfungsi placement. Dengan penilaian dapat diketahui tingkat kemampuan dan penguasaan terhadap suatu materi tertentu bagi setiap individu peserta didik. Dari hasil tersebut dapat dilihat hasil yang sama atau relatif sama dapat dikelompokkan menjadi satu kelompok. Yang keempat, ada penilaian yang berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Pada tahap akhir suatu program pendidikan atau pembelajaran selalu dilaksanakan penilaian. Fungsinya untuk dapat menentukan berhasil atau tidaknya siswa dalam mengikuti program pembelajaran tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Miftahul Ulfa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, menurut Anas Sudiono, evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah prinsip keseluruhan, yang kedua adalah prinsip kesinambungan, yang ketiga adalah prinsip objektivitas. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah prinsip keseluruhan. Nah, prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan prinsip komprehensif. Nah, dengan prinsip komprehensif ini dimaksudkan di sini bahwa hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat, utuh, dan menyeluruh. Yang kedua adalah prinsip kesinambungan. Nah, prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas atau kontinuitas. Nah, dengan prinsip kesinambungan ini dimaksudkan di sini bahwa evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir adalah prinsip objektivitas. Nah, prinsip objektivitas ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.